Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bu Fitra mohon maaf ya, karena kita belum bisa belajar bersama-sama di kelas. Tetap semangat ya anak-anak sholih dan sholihah. Kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam, yaitu tentang Asmaul Husna ya. Kemarin sudah Asmaul Husna Al-Basyir. Kali ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Adl ya. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni min ibadika shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, Al-Adl artinya yang maha adil. Arti Al-Adl. Al-Adl berasal dari kata adalah yang artinya lurus dan sama. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Menurut ulama, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat semestinya. Ada yang berkata lain bahwasanya adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya ya. Tidak serta-merta kalau adil itu harus sama ya. Contohnya ketika orang tua memberikan anaknya sesuatu, contoh anaknya laki-laki dan perempuan, kemudian orang tuanya tersebut memberikan baju yang sama, model yang sama, harga yang sama, tetapi anaknya laki-laki dan perempuan, harganya sama, modelnya sama, tetapi yang diberikan kan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini dikatakan tidak adil ya, meskipun harganya sama, modelnya sama ya, di toko yang sama, tetapi ini namanya tidak adil. Karena apa? Karena model bajunya sama, sedangkan yang menerima barang tersebut tidak sama, satunya laki-laki, satunya perempuan ya. Jadi Bu Fitra tekankan sekali lagi bahwasanya adil itu tidak harus sama ya. Poinnya di sini adil adalah menempatkan sesuai pada tempatnya, nggih. Seperti itu adil. Selanjutnya, adil berkaitan dengan al-hakam ya. Al-adl berkaitan dengan al-hakam atau hukum-hukum. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan. Allah menetapkan hukum tersebut dengan adil. Allah tidak pernah memihak siapapun ya dalam menetapkan hukum, baik itu orang berkulit putih, berkulit hitam, baik kaya ataupun miskin diberi hukum yang sama. Jika ia berbuat dosa, maka tempatnya di neraka. Dan begitu juga sebaliknya, jika mereka berbuat baik, maka tempatnya di surga ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, ya. Seperti minggu kemarin sudah Bu Vita jelaskan, ya, Al-Basir, Allah Maha melihat. Untuk itu kita harus berlaku adil, ya, karena Allah melihat kita. Apa yang kita kerjakan Allah akan melihatnya, ya. Selanjutnya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melihat manusia berdasarkan ketakwaannya, ya. Keadilan Allah tidak pernah bisa, ya, meskipun dipengaruhi oleh siapapun dan apapun, ya. Allah tidak membedakan manusia yang cantik atau yang jelek, yang putih atau yang hitam, yang kaya atau yang miskin. Allah tidak pernah melihat manusia dengan rupanya, tidak melihat karena kekayaannya. Allah juga tidak melihat karena kedudukannya atau jabatannya, tetapi Allah melihat manusia itu berdasarkan ketakwaannya, ya, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Jadi jelas Allah memuliakan orang yang bertakwa. Bu Vita tekankan lagi, takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Itu orang yang paling mulia di hadapan Allah. Selanjutnya, kita juga bisa menerapkan sifat
adil ya. Seperti Al-Bashir kemarin juga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga Al-Adil ini ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, yaitu adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, adil kepada manusia, yaitu dengan cara memberikan hak-haknya dengan sempurna tanpa mengurangi dan melebihkan. Seperti itu ya anak-anak. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak diberikan pemahaman oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk tugasnya, silakan disimak pertanyaan dari Bu Vita ya. Yang nomor 1, Al-Adl berasal dari kata ... Nomor 2, adil artinya ... Yang nomor 3, sebutkan satu contoh penerapan sifat adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4, Bu Anissa mempunyai 2 anak ya. Yang satu kelas 1 SMA, yang kedua kelas 1 SD. Kemudian Bu Anissa memberikan uang saku yang sama, yaitu 5.000 per hari. Apakah Bu Anissa menerapkan sifat adil kepada kedua anaknya? Sebutkan alasannya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.